Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel kita, tentunya masih di Yuda Media HD. Nah, di video kali ini kita bakal ngebongkar sebuah kejanggalan teman-teman. Di saat situasi kisruh ada demo di mana-mana, tiba-tiba saja anak-anak Abah ini muncul. Ada yang narasinya kembali ingin memakzulkan Mas Gibran. Ada juga yang terang-terangan pengen Pak Prabowo Subianto diganti oleh Pak Anies Baswedan. Waduh, ini sih namanya terlalu kelihatan memanfaatkan situasi ya. Yang terakhir sekali, saya kira Pak Prabowo perlu membaca situasi mahasiswa itu. Saya kira sudah menyatakan bulan depan juga akan berlanjut ini aksi-aksi. Jangan sampai nanti Anda sendiri dituntut untuk mundur. Dan sebetulnya kan kita atau bapak-bapak dari TNI ini kan tidak menginginkan Pak Prabowo untuk mundur. Ya tidak. Tapi sih kalau Anda masih mempertahankan Gen Solo dan membiarkan Jokowi berkuasa, ya, lalu Kapolri tidak diganti yang sudah begitu jelas banyak kejahatannya, ya Anda memang mungkin saja pantas untuk juga lengser gitu kan. Nah, tapi saya kira kita berharap ini Pak Prabowo mendengar ya suara bapak-bapak kita, Forum Purnawirawan TNI ini, dan sebetulnya selama ini rakyat, saya aktivis juga sering diskusi dengan bapak-bapak dari Purnawirawan ini, dan ini sebetulnya menjadi cerminan dari tuntutan kita yang 8 poin itu. Sebetulnya ada satu lagi tapi tidak sempat masuk, yaitu tentang bagaimana menangkap dan mengadili Jokowi. Tapi tidak apa, yang penting 8 ini dulu lah ya. Dan Pak Prabowo harus berbuat segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, sudah dengar sendiri ya teman-teman ya. Mereka ini di tengah-tengah lagi kisruh masalah demo, mereka tiba-tiba muncul seolah memanfaatkan situasi ini. Dan lagi-lagi, tuntutan yang mereka inginkan masih sama. Pemakzulannya Mas Gibran dan bukan pergantian sih. Mereka ingin menggeser Pak Prabowo Subianto dan menggantikan beliau dengan orang lain. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Anies Baswedan. Yang menarik dari perkataan barusan adalah sepertinya beliau keceplosan teman-teman. Keceplosan bahwa ternyata selama ini mereka sering kali merencanakan untuk bikin kegaduhan di negara ini. 9 itu benar ada? Ada, itu usulan daripada Habib Rizik. Bagaimana kemudian para purnawirawan ini bisa bertemu dengan Habib Rizik? Oh, kami putar. Untuk mendengarkan suara rakyat kami putar. Saya diundang oleh MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah. Maksudnya? Di belakang bertemu. Membicarakan apa Pak Soeharto? Ya? Membicarakan apa? Enggak, ya karena dia cuma mengatakan kami mendukung Pak Harto. Oh kan, ketahuan lagi. Kalau ternyata memang ada seseorang atau pihak yang bermain di balik orang-orang ini. Dan secara jelas tadi beliau menyebutkan dia adalah Rizik Syihab. Yang mana kalau kita coba ingat-ingat nih teman-teman, orang ini dulunya itu pernah pengen juga memakzulkan presiden sebelumnya yaitu Pak Joko Widodo. Tapi gagal. Sekarang beliau berusaha untuk mengulangi lagi. Tapi tidak secara langsung dia yang kelihatan dalam aksi tersebut. Dia hanya ada di balik layar saja. Masih sama dengan narasi pemakzulan. Kalau negara pengen selamat, makzulkan Jokowi, bubarkan PDIP. Dari dulu saya teriak. Bukan sekarang, bukan dulu. Kira-kira jelas gak? Enggak, saya mau tanya yang hadir sini dulu waktu di Mekah, ada gak rekaman begitu? Ada gak? Beredar gak? Ya udah dari dulu, tahun berapa itu? 2017, sekarang 2024, sekarang baru pada teriak dan sharing Jokowi, lu baru bangun tidur. Kira-kira jelas gak? Tapi nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya udah tinggal 2 bulan lagi beres, baru mau dilengserin. Aduh, kacau dah. Udah gitu pakai nyalain, Habib Rizik nggak turun nih, payah. Udah puyeng. Padahal saya dukung, dukung nggak lengserin. Dari dulu kita juga teriak lengserin, saudara. Bahkan dari dulu saya udah bilang ini memang brengsek, nggak sesuai aturan. Aturannya baunya amburador.
Berkali-kali saya teriak brengsek, brengsek, si brengsek, masa nggak paham-paham sih? Kira-kira paham nggak? Udah Ustadz Kembar ketawanya jangan kenceng-kenceng. Urusannya diciduk duluan nanti. Jadi kalau sekarang nggak, saya mau ngaji dulu, ngaji baca kitab ya. Iya, baca kitab biar yang muda-muda dulu dah yang teriak. So udah capek, udah teriak, udah sering, udah banyak. Kalau ibarat makan tuh udah bosen udah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi artinya saudara, ya saudara, kalau ada presiden siapapun dia cawe-cawe membangun politik dinasti, dia hanya ingin untuk membahagiakan keluarganya saja dengan mengorbankan daripada kesejahteraan rakyat, wajib segera dilengserkan. Saya sudah sampaikan ini dari tahun 2017, makzulkan Jokowi. Loh, kenapa 2017 saya begitu semangat? Karena memang dari awal dia memimpin udah banyak bohongnya. Nah, Allah menyatakan dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin. Saudara, celaka bagi orang-orang tuh yang suka berdusta. Kalau dalam Al-Quran diceritakan orang yang suka mengurang-urangi timbangan, saudara. Dia bohong, dia curang, nggak boleh, saudara. Dan Nabi juga pernah mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang mencurangi kami, membohongi kami, menipu kami, tidak termasuk golongan kami. Dan sejak 2017 dari Mekah sana saya sudah berteriak, saudara, siapapun pemimpin yang memperoleh kemenangan dengan jalan curang tidak akan berkah, tidak akan berkah. Nah, sekarang kita lihat lagi, sudah dia sama dia ribut, saudara, ekonomi semrawut, saudara, utang nggak tanggung-tanggung, utang yang resmi dari pemerintah aja sudah lebih dari 8.000 triliun. Belum utangnya BUMN yang juga 8.000 triliun, saudara. 8.000 triliun, belum lagi uang pensiunan ASN, TNI, Polri, saudara. Itu jumlahnya nggak kurang dari 4 triliun. Jadi itu narasi yang dimainkan oleh Rizik Syihab, teman-teman. Narasi mengenai pemakzulan presiden sebelumnya, yaitu Pak Joko Widodo. Terus kemudian dia tetap kekeh aja gitu loh, menarasikan mengenai pemakzulan itu. Yang mana ternyata narasi itu berlanjut. Meskipun presidennya sudah berubah, dan meskipun tidak secara langsung dia kelihatan gitu ya, ternyata dia menggunakan orang lain untuk membangun narasi yang serupa, yaitu pemakzulan. Bedanya orangnya, kalau sebelumnya adalah Pak Joko Widodo, sekarang adalah Mas Gibran Raka Buming Raka yang ingin dimakzulkan. Ya memang sih, kalau kita menghadapi orang-orang contoh kayak anak abah, orang-orang yang sakit hati kalah pilpres kemarin, emang agak susah, teman-teman. Soalnya gini, selain Rizik Syihab, kan seperti yang tadi sudah aku singgung, beberapa waktu belakangan ini lagi ramai banget mengenai demo. Dan ternyata ada juga nih emak-emak yang mana itu merupakan, ya sudah tahulah dari golongan mana gitu ya, itu ikut-ikutan demo. Dan tahu nggak yang dituntut apa? Yang dituntut adalah Pak Prabowo diturunkan dan diganti Pak Anies. Gimana itu? Indonesia tanah airku. Oh ya ampun. Omongannya kayak gitu kira-kira gimana, teman-teman? Apakah pantas untuk diucapkan? Ayo, siapa yang berani keluar sini? Polisi jangan ngumpet loh, bangsat. Aduh. Ini lo, kemarin bawa ituan lo. Kemarin bawa ituan tuh. Apa? Air itu lo. Lupa. Kemarin bawa gas air mata lo. Mata lo untuk pintak itu. Mata lo buta, anjing. Lo belain siapa lo, anjing? Ini kira-kira kalau anaknya atau cucunya ngelihat di rumah gimana ya? Kebayang nggak sih ngelihat ibunya kayak gini ataupun neneknya kayak gini, kayak wah. Orang dituin lo, anak orang dikasin lo. Oh, awas lo. Oh ya, mudah-mudahan lo. Orangnya pada busuk. Oh, yang di dalam itu anjing. Lihatin lo, tak perutnya busuk semua. Sebenarnya gini sih teman-teman, kalau kita bicara soal demo gitu ya,
Nggak ada yang salah mengenai penyampaian aspirasi, nggak ada yang salah, boleh-boleh aja, sangat boleh gitu loh. Cuma cara yang dilakukan. Nah, permasalahan berikutnya adalah masih banyak nih sampai detik ini ya, di tengah-tengah aksi yang mana itu digunakan untuk penyampaian aspirasi. Contoh salah satunya dilakukan dengan cara berdemo seperti itu, ada pihak-pihak yang berusaha untuk menunggangi ini. Dan dia lagi-lagi menyuarakan hal-hal yang cukup nyeleneh dibandingkan tuntutan yang seharusnya. Contoh kayak tuntutan yang lagi demo ini kan gak ada sangkut pautnya mengenai hal yang disampaikan oleh ibunya tadi. Tiba-tiba ibunya datang menarasikan hal semacam itu. Gimana coba? Kan semakin membuat ricuh ya sebetulnya ya. Membuat situasi semakin memperkeruh situasi gitu loh. Tapi ibunya malah dengan lantangnya seperti tidak punya malu, menyampaikan bahkan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan. Aduh, ini Waduh. Sebentar. Apakah ini ibu-ibu yang sama, teman-teman? Di sini ada seorang ibu-ibu, emak-emak gitu ya, yang mana ini berusaha untuk melawan aparat di saat demo dengan cara dia memukul pakai bambu. Yang mana di ujung bambunya ada bendera merah putih yang dipasang di sana. Cukup ini ya. Gimana ya? Cukup situasi yang cukup mengkhawatirkan sebetulnya ketika di tengah-tengah, lagi-lagi di tengah-tengah demo, yang mana memang lagi panas banget kabar ini ya. Terus kemudian ada seorang ibu-ibu, itu ada bendera loh di situ. Mukulnya dipakai bambu, terus kemudian ada benderanya sampai apa istilahnya kayak hampir kena tanah gitu. Padahal kita seringkali melihat juga ya teman-teman, kalau kita bicara soal bendera, itu kan kita sangat mengupayakan supaya bendera itu tidak sampai jatuh di tanah. Tapi beliau ini justru memukul aparat dengan pakai bambu yang ada benderanya, dan mukulnya ya seperti yang kalian lihat tadi lah teman-teman. Gimana ya kalau ini sampai emak-emak yang sama, emang sepertinya ada dendam tersendiri dari emak-emak tersebut ya teman-teman. Selain menyampaikan perkataan-perkataan tadi, beliau juga sampai memukul aparat seperti itu. Ya mana jelas aksi kekerasan semacam ini, pukul-memukul, itu tidak bisa dibenarkan. Begitu juga sebaliknya. Kalau sampai ada aparat yang memukul, ya itu tidak bisa dibenarkan juga seperti itu. Kalau menurut kalian nih teman-teman, kira-kira gimana melihat video barusan? Coba tulis di kolom komentar ya. Sama lu juga anjing gitu. Perut lu itu loh. Polisi, saya paranormal. Gua tahu lu itu polisi pakai baju gitu. Kenapa? Biar nggak ikut-ikutan. Mudah-mudahan mata lu buta anjing tuh. Polisi, pakai baju buta aja lu. Layak. Biarin. Harusnya ini belum ada orang banyak begini. Jangan takut sama orang. Nggak ada sabar-sabaran zaman ini. Aduh, bentar teman-teman, bentar. Ini ternyata dari tadi, ini ibu yang sama nih. Dari yang teriak-teriak, tuntutannya masih sama soal pemakzulannya Mas Gibran dan juga ingin Pak Prabowo digantikan dengan Anies Baswedan, yang tandanya bisa dipastikan ya, kalau ibu-ibu ini merupakan anak Abah. Yang mana anak-anak Abah memang cukup berulah setiap kali ada aksi-aksi semacam ini. Terus ikut nimbrung di balik aksi-aksi semacam ini. Ikut
menumpang di balik aksi-aksi semacam ini. Cuman yang jadi pertanyaan saya, ibu ini sehat kan ya teman-teman ya? Dari yang mengatakan hal semacam itu, mukulin aparat, terus tiba-tiba ngaku paranormal. Jangan-jangan gak normal. Gimana tuh teman-teman coba? Kalau tadi kita melihat bagaimana emak-emak itu berusaha untuk meluapkan kemarahannya, pengen banget tuh ya, ngebet banget abahnya atau junjungannya untuk naik tahta seperti itu. Ini ada aksi heroik dari emak-emak teman-teman. Nah ini, kalau yang ini menarik nih. Kalau yang tadi kan dia ngomong terus gitu sampai mukulin seperti itu. Ini ada aksi emak-emak yang mana dia berusaha untuk melerai, bukan ngomporin. Kalau yang tadi kan ngomporin tuh dengan kata-katanya yang ya seperti tadi kita sudah dengar ya. Tadi ngomporin, kalau yang ini menarik nih. Harusnya ya semacam ini. Berusaha untuk mendamaikan situasi, bukan kok untuk memperpanas situasi. Kebayang nggak? Coba kita bandingin aja. Kalau dibandingin dengan emak-emak yang tadi. Situasinya udah makin panas. Kenapa seperti itu? Emak-emak tadi ngomongnya udah bikin panas teman-teman. Selain omongannya yang kasar, tingkah lakunya yang semacam itu, keras, kasar seperti itu. Ujung-ujungnya dia juga ngelantur. Ngomongnya paranormal lah, ngomong begini-begitulah. Tuntutan dia kan tidak jauh-jauh dari pemakzulannya Mas Gibran, menggantikan Pak Prabowo dengan junjungannya. Itu aja sebetulnya. Jagain sama ibu nih, Bu. Jagain. Apain lu jaga ini? Dah, depan semua. Ada mama nih. Oh. Mantap, Mak. Kasih paham, Mak. Saya mama dari kemarin, kasih paham, Mak. Jarang orang. Ya kita tidak miskin hati. Kita berjuang murni untuk rakyat. Jadi jangan pernah menjara. Ini barang-barang kalau kalian jara. Kasih paham, Mak. Sama kita, rakyat juga. Ya, yang dijara itu cuma anggota DPR. Itu dia. Jangan dirusak. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh emak-emak ini. Karena seringkali, misalkan ya ada aksi-aksi semacam ini, jatuhnya jadi salah sasaran teman-teman. Pasti kalian sudah mendengarkan ya informasi mengenai dampak dari demo-demo kemarin, itu sejak beberapa hari yang lalu, itu imbas dari demo-demo, dari aksi-aksi orang-orang itu, ada yang sampai fasilitas umum dirusak, mobil-mobil yang ada di pinggir jalan, yang sedang parkir, yang kita nggak tahu siapa pemiliknya, itu dibakar habis sampai nggak tersisa teman-teman. Ini makanya sama mak-mak ini dikasih penjelasan tuh. Dikasih ini loh gitu loh. Kalau mau demo, kalau mau menyuarakan silakan. Tapi jangan sampai menjarah mobil-mobil yang tidak seharusnya kalian sentuh. Iya nggak sih teman-teman? Kalau menurut kalian gimana kira-kira? Yuk langsung aja tulis komentar kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa.